Oke, kalau begitu sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silahkan kepada Mas Yudo sebagai ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh, kemana dulu masuk? Kesiangan. Masih bangun, Bu. Jika anak-anak jika masuk pagi, malam tidurnya jangan begadang ya, agar tidak kesiangan. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Untuk itu, silahkan ikuti instruksi dari ibu untuk menyiapkan satu kertas. Dan silahkan untuk anak-anak berdiri. Ayo semangat. Ini kan masih belum siap. Sarapan. Silahkan berpasangan dua anak ya. Oh nggak apa-apa, ikut aja. Oke, anaknya silahkan diperhatikan. Nanti kalau ibu bilang tangga, kalian silahkan pegang kakinya. Terserah ke siapa bu? Kiri. Kanan boleh. Ayo. Maka tangan kanannya memegang tangan yang kiri. Jadi tangga tangan. Nanti saat ibu bilang tangkap, silahkan menangkap kertas yang dipegang oleh temannya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangga, tangan, tangga, tangan, 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 tangan. Tangkap. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Tangan, tangga, tangga, tangan, tangga, tangan, tangga, tangan, tangga, tangan, Bentar ya. Gimana, terlalu cepat ibu tadi? Iya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Media. Dalam statistika terdapat ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari apa saja? Oke, betul. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menyusun dan menyajikan data. Yang kedua, menghitung dan menentukan ukuran pemusatan data yaitu media. Yang ketiga yaitu murid mampu menjelaskan hasil perhitungan berdasarkan data yang diperoleh secara bermakna. Tahukah kalian apa itu median? Terus sekali nilai tengah. Nah, dalam pertanyaan pemantik ini, pernahkah kalian berkunjung ke coffee shop? Pernah. Nah, pasti yang senyum-senyum ini sering malam mingguan di coffee shop ya? Ya, di rumah
Samar pacarnya apa? Oke, Ibu ada pertanyaan tentang pertanyaan tematik ini, yaitu misalkan di sebuah kafe kasirnya itu mencatat jumlah penjualannya pada hari pertama yaitu sebanyak 25 pelanggan, pada hari kedua terdapat 15 pelanggan, dan pada hari ketiga terdapat 20 pelanggan. Kira-kira berapa nilai tengah dari pelanggan tersebut? Ada yang bisa menjawab? 20. Betul sekali. Kita next ke pertanyaan atau materi selanjutnya. Betul yang disampaikan oleh anak-anak tadi, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Betul. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, dalam median itu terdapat median data ganjil dan median data genap. Median data ganjil adalah jumlah data pada posisi tengah, atau biasanya banyaknya data itu ada berapa? Ganjil. Oke. Jika jumlah data ganjil, mediannya adalah nilai yang berada di posisi tengah. Nah, ini ada contohnya. 4, 7, 6, 5. Pertama-tama datanya diapakan duluan, anak? Kedua? Ya, ditentukan dulu apakah datanya genap atau datanya ganjil, ya kan? Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Ya, betul. Rumusnya ini yaitu untuk menentukan letak mediannya, bukan untuk menentukan nilai mediannya. Bagaimana, paham? Paham. Oke, kita langsung saja ke contoh. Nah, pada data ini terlebih dahulu kita urutkan. Betul. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Berapa jumlahnya data itu? Ada berapa? 11. Betul. Lalu kita masukkan ke rumus xn plus 1 menjadi x11 plus 1 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya x12 dibagi dengan 2. Hasilnya x6. Betul. Jadi median dari data tersebut terletak pada urutan ke-6. Hebat sekali anak-anakku. Oke, selanjutnya yaitu median data genap. Apa sih median data genap itu? Jika jumlah data betul. Kalau mediannya datanya berjumlah genap, berarti kita mengambil 2 nilai tengah dari data tersebut. Betul. Dengan rumusnya apa? Di mana xn adalah data. Nah, di sini ada contoh lagi. Kita pertama-tama apa? Yang kedua? Memastikan apakah data tersebut genap atau ganjil. Yang ketiga? Betul, memasukkan ke dalam rumus. Jumlah datanya ada berapa ini? 14 ditambahkan dengan 1 menjadi 15 dibagi 2. Jadi median dari data tersebut yaitu ada pada data data ke-7-nya berapa nilainya? 6. Data ke-8-nya? 7. Sekali. Jadi mediannya adalah 6,5. 6 ditambah 7 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Sama dengan 6,5. Betul. Next. Ini ada soal cerita. Siapa yang mau maju ke depan akan mendapatkan reward dari ibu? Silahkan. Ayo silahkan.
Boleh maju. Oh ini tadi siapa yang piket? Miruma. Nggak ngomong haus papan tulisnya ya? Iya. Soalnya telat, Bu. Oh telat. Lain kali jangan diulangi ya, jangan sampai telat. Indah, lain kali jangan bermain HP ya saat ibu menerangkan, karena nanti dapat mengganggu pembelajarannya Indah sendiri dan teman-teman yang lain. Dan untuk teman-teman yang lain, jika sedang ada pembelajaran, tolong HP-nya disimpan terlebih dahulu. Oke. Jadi, bagian dari tersebut adalah betul. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nirma. Jadi semua yang ibu katakan, pertama datanya diapakan dulu? Diurutkan. Kedua? Atau ganjil. Betul. Yang ketiga baru dimasukkan ke dalam rumus. Dan jawabannya adalah 7,5. Betul sekali. Next, soal kedua. Silakan, siapa yang maju? Bu, hadiahnya mana? Ya ini loh, ini sebentar ya, tambah dapat. Katanya jawaban keren. Ini hadiahnya yang sudah mau maju. Saya ada satu. Oke. Tidak, saya tanya kredit. Kedua ada 17, hari ketiga ada 19. Hari keempat ada 5. Ada 8. Lalu setelah itu diapakan? Betul, diurutkan. Lalu selanjutnya teman-teman yang lain silahkan diperhatikan Mbak Desi ya. Mungkin nanti ada jawaban yang berbeda, boleh maju. Pada data ketiga, yaitu data ketiga berapa? 17, betul. Betul. Untuk anak-anak yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda dari jawabannya Mbak Desi? Oke, betul. Silakan Mbak Desi jajannya. Sama-sama. Oke, hari ini Ibu ada LKPD ya. Silakan anak-anak untuk dikerjakan. Untuk kelompoknya dibagi menjadi 4 kelompok sesuai barisnya saja, tidak apa-apa. Lalu nanti yang sudah selesai bisa langsung maju.
dan mempresentasikan hasilnya. Setelah itu, nanti teman-teman yang lain dapat menanggapi hasil dari kelompok yang presentasi. Oke, Ibu bagi ya LKPD-nya. Silakan. Silakan dibaca dulu dengan teliti soalnya. Silakan dibaca dengan cermat. Apabila mengalami kesusahan dapat ditanyakan ya. Gimana? Ada yang susah? Mudah kan soalnya? Mudah. Gimana ini, ada kesusahan nggak? Aman Bu? Aman Bu. Yang sudah selesai bisa langsung maju ke depan. Ayo bisa maju. Yang sudah bisa maju, silakan di sana Bu. Dibacakan saja. Ayo. Oke, sudah ada yang maju. Satu kelompok. Oh ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, bisa dibaca ya. Kamu yang nomor 1 sama Saya 1 sama 2. ya, kamu yang nomor 3 dan 4 ya. Oke, bisa selesai. Perhatikan soal berikut. Seorang guru di jurusan TKJ memberikan ulangan praktik konfigurasi jaringan. Nilai yang diperoleh beberapa siswa adalah sebagai berikut: 65, 78, 71, 80, 52, 74, 90, 94, 66, 85. Pertanyaan nomor 1, kumpulkan dan sajikan data di atas dengan cara mengurutkannya dari nilai terkecil ke terbesar. Urutannya yaitu 52, 65, 66, 71, 74, 78, 80, 85, 90, 94. Kemudian soal nomor 2, analisis data tersebut dengan menentukan apakah jumlah data termasuk genap atau ganjil. Data merupakan data genap karena jumlahnya ada 10. Oke. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda dari yang disampaikan oleh Mbak Devita tadi? Sama. Sama. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Devita dong. Oke, selanjutnya silahkan nomor 3 dan 4. Jadi modelnya langsung dibacakan dan ditulis. Dibaca saja ya. Yang nomor 3, tentukan median dari data di atas dengan menunjukkan langkah-langkah yang benar. Kita akan menggunakan rumus yaitu xn per 2 ditambah xn plus 1 per xn per 2 plus 1 kemudian dibagi 2. N nya 10, jadi x10 per 2 ditambah x10 per 2 plus 1 dibagi 2. Kemudian hasilnya x5 ditambah dengan x6 dibagi 2. Hasilnya yaitu 4 ditambah 28. 4 di sini. 4 ditambah berapa itu? 74 ditambah 28. 74 ditambah 78 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 152 dibagi 2 sama dengan 76. Apakah ada jawaban yang berbeda anak-anak? Iya. Oke, tepuk tangan dong. Oke, boleh duduk. Yang keempat belum. Oh, yang keempat. Oke. Disampaikan siapa tadi, Mbak Divin? Oke. Yang keempat, jelaskan kesimpulanmu tentang nilai tengah atau median dari data tersebut. Median dari data menunjukkan bahwa 76 adalah nilai tengah siswa. Sudah? Sudah.
Apakah jawabannya sama anak-anak? Sama. Oke, silahkan hadiahnya dibagi ya. Dibagi ya. Sama-sama, silahkan duduk. Yang adil ya. Oke, Ibu ulas sedikit ya sebelum kita ke Swiss. Median tadi apa anak-anak? Nilai. Cara menentukannya bagaimana? Kita Betul. Oke, sekarang kita masuk ke kuis. Ibu share dulu ya kuisnya. Pakai HP dulu ya. Pakai HP. Kita gunakan kamus ya. Nanti ada 5 soal dan insya Allah soalnya mudah sekali. Dan nanti yang mendapatkan nilai 2 tertinggi akan mendapatkan reward. Betul. Jadi silahkan diperhatikan ya. Silakan sebentar Bu. Ya, silakan disiapkan HP-nya terlebih dahulu. Mau barcode-nya. Mau barcode? Ada yang belum masuk? Oke, biar bareng HP Cina Mau barcode-nya lagi. Oke, boleh. Silakan. Join pisan. Sudah masuk semuanya? Belum. Aku join pisan loh. Namaku Tifa loh. Aku join 1 kali Tifa loh. Oke. Hayo siapa? Ayo. Namanya Aku Tifa aku daftar login. Aku Iva. Aku Windu. Ayo aku Tifa. Tifa. Oke, apakah sudah masuk semua? Sudah. Sudah. Kita mulai ya. Silakan diperhatikan untuk soalnya. Median adalah apa tadi? Diam ya, jangan ada yang memberitahu dan mencontek. Bos, semuanya betul teman. Jadi median tadi adalah nilai tengah. Betul, yang diurutkan terlebih dahulu. Kita next ke soal selanjutnya. Oke, kita next ke soal selanjutnya ya. Urutan untuk menentukan median. Langkah pertamanya yaitu harus kenapa kok nggak bisa dipencet? Wah, betul semua. Jadi betul ya, urutan menentukan median langkah pertama yaitu harus menentukan nilainya terlebih dahulu. Oke, kita next soal ketiga. Oke, next soal ketiga. Rumusnya tadi apa ya jika banyaknya datanya ganjil? Ya salah? Ini plus tomin Ya Oke, betul kelihatan. Oke, ulang.
awal. Rumus median data ganjil. Apa anak-anak yang betul? Kita next soal selanjutnya. Ayo, ini menghitung ya soal keempat dan kelima. double point. Hanya waktunya hanya 10 detik. Ayo. Sudah? Kita next ke soal selanjutnya. Double point. Ayo. Cap cip cuk Sudah diuletkan. Yang tengahnya yang mana? Sudah? Yang dapat hadiah urutan ke 1, 2. Nah, ketiga kok enggak dapat? Silakan. Di rumah ini ya, hadiahnya di depan ya. Oke, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita dapat tadi? Median yang pertama? nilai tengah mengurutkan Betul. Yang ketiga? kita harus mengurutkan ada rumusnya. Oke. Silahkan Mbak Revita menyampaikan pendapatnya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ya, saya mau menyampaikan pendapat saya bahwa di kehidupan sehari-hari kita dapat menemui banyak sekali yang median. Tadi yang disampaikan Ibu Vira kayak di coffee shop itu bisa kita terapkan di median. Ya, betul. Oke, ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Sudah. Oke, kalau begitu minggu depan kita akan membahas tentang modus. Betul. Silahkan anak-anak mempelajari dulu di rumah ya apa itu modus, supaya minggu depan kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dengan baik. Oke, sebelum itu silahkan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Sudah? Oke, setelah itu silakan kepada Mas Yudo untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Terus kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya anak-anak untuk partisipasi dan keaktifan kalian. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat. Oke, Mbak Nirma, ini tadi hadiahnya. Sampai jumpa minggu depan